Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, bertemu kembali dalam Renungan Tengah Minggu. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi sampai detik ini, bahwa Tuhan kita itu tetaplah Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu, saya percaya kita sepakat katakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Ya, luar biasa kuasanya, luar biasa kasihnya, kesetiaannya. Bahkan sampai hari ini sekalipun COVID masih berlangsung, Bapak Ibu Saudara, tapi kita tetap terpelihara. Karena apa? Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah. Pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan, membagikan berkat Tuhan melalui renungan ini tentang Tuhan Yesus tidak berubah. Di dalam suratan kitab atau suratan Ibrani 13 ayat yang ke-8 dalam terjemahan lama dikatakan, adapun Yesus Kristus itu tiada berubah, baik kalamarin, baik hari ini, baik dahulu dan selama-lamanya. Jadi artinya Tuhan kita tidak berubah. Dalam bahasa Indonesia masa kini pun dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu artinya sekalipun keadaan, situasi yang terjadi di hari-hari ini mungkin tidak mendukung untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan, tapi firman Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan. Apa yang Dia firmankan itu tidak pernah berubah. Jadi kita yang berharap bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, Tuhan kita tidak berubah. Selama kita percaya kepadanya, maka topangan, dukungan yang luar biasa dari Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-18 dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, dengan sesungguhnya aku berkata, setiap hukum dalam kitab suci akan tetap berlaku sampai tujuannya tercapai. Jadi artinya saudara, firman itu akan sampai kapanpun akan tercapai sampai kepada tujuannya. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan, situasi yang terjadi hari-hari ini, firman itu akan sampai pada tujuannya. Puji Tuhan. Mari kita melihat beberapa hal yang kita akan renungkan pada saat ini. Yang pertama, di dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, saya kutip dari bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Hidup sejati dan kekal. Kalau orang itu percaya kepada Tuhan. Percaya dalam artian hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, firman itu di dalam kehidupan orang itu dan orang itu ada di dalam Tuhan. Maka dikatakan akan mengalami hidup sejati dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau alami kehidupan yang kekal, alami kehidupan yang sejati itu, sebagaimana Kristus sebagai manusia yang sejati dan juga dikatakan Allah 100% juga, maka kita perlu percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan. Maka alami kehidupan yang sejati dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kita melihat hal yang kedua. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7, saya mengutip dari versi
Alkitab versi mudah dibaca, itu dikatakan begini. Tetaplah tinggal di dalam aku dan ikutilah ajaranku. Jika kamu melakukan itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, saudara, kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita akan menerima apa saja yang kita kehendaki, kita mintakan kepada Tuhan, dan dikatakan Tuhan memberikannya dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita ini, saudara, kita perlu mengikuti ajarannya, tinggal hidup di dalam Tuhan, di dalam ajarannya, menjadi pelaku firman. Seperti ranting yang selalu ada pada pokok anggur yang benar itu, tidak sampai terlepas dari pokok anggur yang benar itu, maka ranting ini akan mendapat nutrisi dari pokok anggur ini. Sehingga tadi ayat yang kita sudah sama-sama lihat, saya sudah sampaikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dan janji Tuhan ini, saudara, itu akan terus berlaku, akan dinyatakan dalam kehidupan kita sampai kapanpun. Karena apa? Tuhan kita tidak berubah, firman-Nya pun tidak berubah. Yang ketiga, kita melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, saya kutip dari versi firman Allah yang hidup, itu dikatakan begini, Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah yang maha kaya dan maha mulia. Maka Dia akan memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Dalam versi mudah dibaca dikatakan, Allahku sangat kaya dengan kemuliaan Yesus Kristus. Ia akan memakai kekayaannya dalam Kristus Yesus untuk memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Saudara, kita dapat percayai firman Tuhan ini. Karena apa? Tidak berubah, tidak pernah berubah. Dari New English Translation juga dikatakan, Allahku akan mengurusi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi di sini adalah doa Paulus, saudara, karena perbuatan jemaat Filipi terhadap Paulus, seorang hamba Tuhan. Jemaat-jemaat ini mereka mempunyai perhatian kepada hamba Tuhan ini ya. Jadi perbuatan mereka yang mengirimkan bantuan kepada Paulus, pemberian-pemberian mereka, dan Paulus katakan, pemberian itu memperbesar keuntungan jemaat. Jadi ketika jemaat Tuhan ini tahu membantu untuk pekerjaan Tuhan, dalam pemberitaan Injil, mengirim bantuan, memberi bantuan, dikatakan itu memperbesar keuntungan jemaat. Bisa berkata amin, saudara? Amin. Dan dari pemberian jemaat dikatakan Paulus ini berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, jangan takut saudara. Ya, karena dikatakan tadi itu justru memperbesar keuntunganmu, keuntungan jemaat Tuhan. Nah, pada akhirnya saudara, firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-35 dari terjemahan lama katakan, maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Dalam Injil yang lain
Injil Markus 13 ayat 31, lalu Injil Lukas 21 ayat 33 itu berisi kata yang sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat ada satu pujian yang cukup lama mungkin ya, dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya firman-Nya. Tuhan Yesus kita tidak berubah, firman-Nya pun tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.